Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk menyiapkan ya. Tolong, Cucu disiapkan dulu ya. Silakan. Baik, Bu. Semuanya, teman-teman duduk yang rapi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Cucu. Baik anak-anak, Ibu akan memeriksa dulu, coba kalian tengok kanan dan kirinya teman-temannya, masuk semua nggak ya hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk, Bu. Masuk ya? Bu. Bangkunya sudah terisi penuh ya? Sudah makan. Oke, baik, mantap. Hari ini masuk semua. Ibu doakan semoga kita semua sehat ya, jadi bisa terus mengikuti pembelajaran. Ya, Ibu akan menunjukkan sesuatu. Silahkan kalian lihat ke depan. Nah, sudah terlihat belum ya gambarnya ya? Sudah. Oh iya, baik. Oh, sebelum itu Ibu akan memberitahu dulu deh, kenapa ya kalian hari ini harus belajar yang tadi tuh, yang kalian lihat. Nah, pertama, selama pembelajaran hari ini, kalian tuh akan dapat satu, menganalisis informasi penting dalam teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah. Udah pernah dengar belum teks penjelasan atau eksplanasi? Udah ada yang pernah dengar belum? Belum, Bu. Baru ini, Bu. Oh, baru apa ini. tuh ya, Bu ya? Baik. Oke, nanti kita akan cari tahu bersama ya. Kemudian untuk yang kedua, menyimpulkan cara menghemat energi listrik dari bacaan. Kemudian yang ketiga, kalian juga akan dapat menyajikan hasil penggalian informasi penting dalam bentuk visual, dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengembangkan karya tentang cara melakukan penghematan energi dalam bentuk poster hemat energi listrik. Oke, sekarang kita pindah ke gambar yang tadi. Nah, sudah jelas belum gambarnya? Jelas. Jelas, Bu. Ya, baik. Ada gambar A dan gambar B ya. Anak-anak, coba Ibu mau tanya deh, apa sih yang kalian lihat dari kedua gambar itu? Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Oke, satu laki-laki, satu perempuan. Ada lagi? Gambar yang A itu gambarnya main game sambil nonton TV, Bu. Iya, main game sambil nonton TV. Kok bisa ya? Jadi fokusnya gimana tuh? Terbagi-bagi. Iya, Lanjutnya? Bu. Bu, itu ke gambar A tuh ada air yang di wastafel nggak dimatiin deh, Bu. Iya, air wastafel nyala ya. TV nyala, terus dia juga Iya. main HP lagi. Apalagi tuh? Kalau gambar kedua, Kipas angin, Bu. Kipas anginnya juga nyala. Padahal, apalagi? Coba Bu, dilihat. Bu itu yang di gambar A yang di bawah tuh itu radio ya? Iya, radionya juga nyala. Kok beda sama gambar B sih, Bu? Tuh lihat, gambar B mah nggak ada apa-apa, dia malah lagi matiin lampu. Iya, gambar B lagi matiin lampu. Kenapa ya? Coba kalau selain dari kedua gambar ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Yang gambar A itu boros, Bu. Boros. Karena apa tuh borosnya, Francisca? Itu lampu nyala, kipas nyala, radio nyala, listriknya ntar membengkak, Bu. Iya, betul sekali. Apanya Boros sih yang ya, membengkak? jadi Kok si listrik anak membengkak laki-lakinya. sih? Kok listrik bisa membengkak ya, Bu? Mungkin itu karena boros pemakaian, jadi bukan membengkak seperti jatuh terus bengkak. Tokennya habis nanti, Bu. Iya, kalau yang pakai token nanti habis, jadi bunyi terus ya. Terus kalau Aku yang nggak B pakai gimana? token. Yang B itu dia kayaknya
nggak boros, Bu. Soalnya dia nggak Kenapa? nyalain handphone, nggak nyalain TV, nggak nyalain radio, lampu aja dimatiin. Iya, karena sebenarnya itu yang B gambarnya siang hari atau malam hari ya? Yang B, Siang. Siang, Iya. Bu. Kalau Iya. siang berarti dia tahu ya harus mematikan lampu. Oke, Iya. kalau gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah jawab. Berarti dari situ kita bisa tahu ya bahwa kedua gambar itu memiliki perbedaan yang cukup besar. Perbedaannya apa? Gambar yang A itu anak laki-lakinya boros, semua alat elektroniknya dinyalakan. Tapi gambar B, si anak perempuan ini tahu bahwa pada saat siang hari lebih baik mematikan lampu karena sudah ada cahaya terang dari luar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, teks eksplanasi apa sih? Baik, coba kita lihat ya. Sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, kita dapat menemukan topik permasalahan dan kesimpulan atau simpulan dari teks eksplanasi. Nah, topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Oke, jadi nanti Ibu akan membagikan teks eksplanasi dalam bentuk kartu yang akan dibagikan ke masing-masing kelompok, tapi nanti. Terus yang kedua ada struktur. Jadi teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama itu pernyataan umum, Sekali sih, Mak. disebut dengan pembukaan, Yang ngajarin kemudian siapa, Stella? yang kedua ada deret penjelas, yaitu isinya dulu. Ya, baik. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Pernyataan umum itu atau pembuka berisikan tentang fenomena umum yang akan dibahas. Pernyataan umum bersifat ringkas, menarik, jelas untuk menarik para pembacanya. Selanjutnya, ada deret penjelas, yaitu isinya. Nah, isinya apa sih? Jawaban dari pernyataan bagaimana dan isinya tentang penjelasan yang detail mengenai proses terjadinya suatu fenomena yang jadi topik utama dalam teks. Selanjutnya, untuk penutupnya itu isinya apa? Ada kesimpulan atau pendapat singkat dari penulis mengenai topik yang sudah dijelaskan. Nah, supaya lebih jelas lagi, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Ibu akan berikan contohnya ya. Nah, Ibu sudah bentuk kelompok jadi 5 nih. Yang pertama kelompoknya diketuai oleh Anissa. Yang kedua oleh Cucu. Yang ketiga ada Denny. Yang keempat ada Francisca dan yang kelima ada Gina. Ya. Masing-masing kelompok Ibu bagikan ya kertasnya. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, sudah dapat ya semua kertasnya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Apa judul bacaan itu ya? Menghemat energi listrik di di era globalisasi. Oke, menghemat energi listrik di era globalisasi. Tadi sudah dijelaskan ada yang namanya pembuka. Biasanya kalau pembuka di atas atau di bawah ya? Di atas, Bu. Di atas. Oke, coba. Di paragraf 1, siapa yang bisa jawab? Isinya tentang apa ya? Ayo, Bu. Ya, silakan Denny. Paragraf 1 itu isinya tentang banyak kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan energi, Bu. Iya, energi apa? Energi listrik ya? Iya, Bu. Energi listrik, betul. Jadi
inti bacaannya di paragraf 1 itu yang sudah dibacakan sama Denny. Kemudian untuk paragraf yang kedua, isinya apa ya? Siapa yang bisa jawab dari kelompok yang lain? Aku Bu, aku mau coba boleh? Silahkan Gina. Oke, paragraf 2 isinya dampak dari pemborosan dalam penggunaan energi, yaitu meningkatnya suhu bumi atau yang disebut pemanasan global. Iya, betul. Jadi inti dari paragraf kedua ini adalah dampak dari pemborosan dalam penggunaan energi, yaitu meningkatnya suhu bumi, disebut pemanasan global. Good. Sekarang paragraf ketiga. Silahkan siapa yang mau coba, kelompok yang lain? Bu, aku lagi deh, soalnya tadi cucu lagi ke kamar mandi. Iya. Boleh Silakan nggak, Bu? Gina. Makasih Ibu. Paragraf 3, penggunaan barang elektronik yang tidak sesuai kebutuhan juga dapat memengaruhi suhu bumi. Iya, betul. Penggunaan barang elektronik tidak sesuai dengan kebutuhan juga dapat mempengaruhi suhu bumi. Betul, itu adalah inti paragraf yang ketiga. Masih ada lagi nih, paragraf yang keempat. Silahkan. Siapa yang bisa mengidentifikasi isinya? Aku Bu mau, Anissa. Ya, silakan Anissa. Paragraf 4 isinya pemanasan global tidak dapat dihindari untuk saat ini, tapi dapat dikurangi. Iya, intinya adalah pemanasan global tidak dapat dihindari untuk saat ini, tapi dapat dikurangi. Ya, paragraf yang terakhir, siapa yang mau coba? Paragraf yang terakhir. Aku lagi Bu. Aku lagi Anissa? boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Paragraf kelima, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah berperan dalam menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Iya, betul. Jadi dengan melakukan hal-hal tersebut berarti kita telah berperan dalam menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Oke, masing-masing dari kelompok sudah bisa menyebutkan inti dari masing-masing paragrafnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan struktur teks eksplanasi itu ada 3 nih. Pembuka, terus ada deret penjelas isinya, kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Ibu mau tanya, kalau pembukanya yang mana ya? Paragraf keberapa itu? Judulnya, Bu. Paragraf 1 ya Bu. Ih, betul. Paragraf 1 sebagai pembuka. Ada topik masalahnya di sana. Kemudian selanjutnya deret penjelasnya atau isi ada di paragraf berapa? Paragraf tadi aku baca, Bu. 2, 3, 3 4. sama 4. Wih, betul. Jadi paragraf isi itu yang isinya macam-macam ya, banyak ya, jumlahnya lebih dari 1. Kalau apa tadi yang pembuka hanya 1. Nah, deret penjelas itu isinya banyak, bisa lebih dari 1. Berarti paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Betul sekali. Kemudian ada satu lagi nih, yaitu paragraf yang terakhir. Berarti termasuk apa ya itu? Penutup atau Kesimpulan, Bu. simpulan. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya dari mana? Ada kata-kata yang menunjukkan kesimpulan nggak di situ? Nggak Yang ada, tadi Bu. dibaca sama Cuman dari Anissa tuh. kata-kata dengan Iya. melakukan hal-hal tersebut, Bu. Nah, Oh itu, iya, betul. itu betul. Tadi disebutkan sama Anissa ya. Oke, anak-anak, kalau sudah tahu inti dari masing-masing paragraf, kemudian kalian sudah tahu struktur dari teks eksplanasi atau teks penjelasan, Ibu ingin kalian bekerja dalam kelompok membuat peta pikiran yang isinya adalah 3 struktur teks eksplanasi tadi. Yang pertama ada pembukanya, kemudian ada deret penjelas, dan yang terakhir adalah simpulan. Sudah siap ya bekerja dalam kelompok? Siap, Bu. Siap Bu. Siap, Bu. Oke.
Ibu akan beri waktu 3 sampai 5 menit ya. Baik, Bu. Ya, sudah ada yang membuat peta pikirannya? Ayo, siapa yang mau coba kelompok mana dulu nih? Boleh ditunjukkan ya. Ibu sambil keliling ya, mengecek pekerjaan kalian. Anissa sudah? Belum, Bu, dikit lagi. Oh ya, silakan dilanjutkan. Kalau Gina sudah, Gina? Sebentar lagi, Bu. Oke, siap. Kalau Cucu gimana, Cucu? Denny sudah? Sudah, Bu. Oke, boleh ditunjukkan hasilnya? Dibacakan aja ya, Bu. Oh iya, silakan, boleh. Ya, ini yang pertama intinya tentang teks eksplanasi. Terus peta pikirannya ada cabangnya ada 3. Yang pertama pernyataan umum atau pembuka itu ada di paragraf 1. Terus yang kedua deret penjelas, isinya itu ada paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Terus peta pikiran yang ketiganya itu penutup atau simpulan, Bu. Itu terdiri dari paragraf 5 saja, Bu. Iya, betul sekali, Denny. Terima kasih kelompoknya, Denny. Tepuk tangan semuanya. Hore. Nah, Ibu ada masukan nih buat kelompoknya Denny. Nanti kalimat-kalimat intinya yang sudah tadi dibacakan ditulis juga ya. Baik, Bu. Siap. Untuk selanjutnya kelompoknya Gina, silakan. Baik, Bu. Sebentar. Mind map-nya, peta pikirannya udah aku buat. Kelihatan nggak sih, Bu? Nggak Belum terlihat. terlihat. Dadah. Iya. Gini kan, Bu? Bagus ya. Nanti tinggal Hmm, diperindah lagi mungkin iya. dengan warna-warna. Ya, Di sekarang boleh tengah. dibacakan dulu Oke, hasilnya boleh. gimana? Jadi di tengahnya itu, di sini pusat informasinya ada tes eksplanasi. Terus ada Iya. cabang-cabangnya nih. Yang pertama cabangnya di sini ada pembuka. Cabang pembukanya itu adalah isi dari paragraf 1. Iya, Lalu cabang betul. yang kedua adalah penjelas atau intinya. Ada paragraf 2, 3, dan 4. Lalu Betul. terakhir cabangnya yaitu simpulan atau penutup di sini yaitu paragraf kelima. Gitu, Bu. Aku bikinnya. Ya, betul sekali Gina. Terima kasih. Ada masukan juga ya. Nanti kalimatnya juga ditulis. Oke, Oke, juga Bu. nanti bisa diwarnai lagi jadi lebih indah deh peta pikirannya. Terima kasih kelompok Gina. Selanjutnya untuk kelompoknya Anissa, apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, silahkan. Ya, saya akan mempresentasikan mind mapping hasil mind mapping kelompok saya, yaitu Ya. di tengahnya tuh ada teks eksplanasi. Terus di cabang ke kanan itu ada pembuka. Pembuka itu ada isinya paragraf 1. Nah, di paragraf 1 saya tulisin banyak kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan energi listrik. Iya. Nah, terus di cabang sebelah kiri ada tulisan
penjelas isinya. Mm-mm. Itu terdiri dari paragraf 2. Isinya itu ada dampak dari pemborosan dalam penggunaan energi, yaitu meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Selanjutnya, di paragraf 3 ada penggunaan barang elektronik yang tidak sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada paragraf 4. Isinya pemanasan global tidak dapat dihindari, tapi dapat dikurangi. Nah, yang paling bawah, panah ke bawahnya itu ada simpulan. Simpulan isinya paragraf 5, Bu. Paragraf 5 berisi dengan melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berperan dalam menyelamatkan bumi dari pemanasan global dan melakukan penghematan listrik. Itu saja, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anissa, Denny, dan juga Gina. Berhasil mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi dan juga menuliskan kalimat-kalimatnya. Nah, ini ada contohnya yang sudah kalian kerjakan jauh lebih baik ya tuh. Nanti bisa juga kalian warnai lagi peta pikirannya supaya lebih bagus. Ya, terima kasih untuk kelompok semuanya. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan sebuah video ya. Oke. Sudah terdengar belum? Kita memang sulit untuk melepaskan ketergantungan energi listrik. Hampir seluruh sektor perekonomian hingga rumah tangga mengandalkan energi listrik agar bisa berjalan dengan normal setiap harinya. Energi adalah sebuah hal yang wajib ada dan selalu dibutuhkan agar seluruh kegiatan sehari-hari bisa tetap berlangsung. Karena semakin tingginya kebutuhan atas energi tersebut, membuat manusia menjadi terus mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada agar bisa tetap bertahan hidup. Namun, terkadang kita lupa bahwa sumber daya tersebut mempunyai batasan yang bisa kita pakai sebelum akhirnya habis tak tersisa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya membuat satu persatu dari kita menjadi sadar bahwa energi yang kita pakai setiap harinya akan habis dan tidak bisa dibuat kembali. Tidak heran jika saat ini mulai bermunculan berbagai pilihan energi alternatif yang bisa digunakan berulang kali dan dapat diperbaharui. Tentunya tanpa harus khawatir jumlahnya akan berkurang. Meskipun demikian, hal ini juga akhirnya memunculkan kesadaran untuk melakukan kegiatan hemat energi. Mungkin kamu tidak akan menyangka ketika kamu sedang melakukan pemborosan memakai energi bakal membawa dampak yang buruk bagi setiap orang. Sebelum melihat dalam cakupan yang lebih luas, sebaiknya kamu ketahui terlebih dahulu dampak dari boros memakai energi terhadap rumah tangga kamu sendiri. Kebiasaan menggunakan energi secara tidak tepat guna akan menyebabkan kerugian bagi siapa saja. Penggunaan energi yang boros akan membuat tagihan listrik kamu menjadi bengkak setiap bulannya. Bisa kamu bayangkan berapa banyak tagihan yang harus kamu bayarkan jika seluruh perangkat elektronik di rumah kamu terus menyala dalam waktu yang bersamaan? Dengan belajar menghemat energi dari rumah akan membawa banyak dampak positif bagi kamu sendiri dan banyak orang. Pada video kali ini, Hidup Hemat bakal bagikan 10 tips yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah. Mematikan perangkat elektronik. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan, akan memutuskan aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kamu punya. Selain dapat menghemat energi, kebiasaan ini juga bakal mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa kamu coba untuk menghemat
Dengan demikian, tagihan listrik rumah kamu tentunya bakal dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka kamu bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Kamu juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena ventilasi dan penerangan yang cukup. Bukalah gorden dan sinar itu dapat juga mengurangi terjadinya risiko kebakaran akibat panas yang ditimbulkan oleh menempatkan TV pada mode standby dan listrik masih akan terus mengalir sesuai dengan jumlah anggota keluarga kamu agar daya yang dikeluarkannya tidak terlalu besar dan tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Pastikanlah kamu telah memasang timer pada AC ketika kamu hendak tidur agar tagihan fitur penghangat karena daya listrik yang digunakannya cukup besar dan bisa membuat tagihan listrik kamu meningkat. Cuci baju sekaligus tidak menggunakan mesin cuci terlalu sering. Oke, anak-anak apa sih yang kalian pahami dari video tersebut? Bagaimana cara menghemat energi listrik, Bu? Oke, cara menghemat energi listrik. Kira-kira dari video tadi ada yang sudah pernah kalian lakukan nggak? Ada, Bu. Ya, bisa tolong sebutkan kelompoknya Denny? Yang pertama, matikan TV saat kita tidak menontonnya lagi, Bu. Oke, kelompoknya Gina bagaimana? Kelompoknya Francisca mungkin. Mengganti lampu dengan hemat energi, Bu. Iya, mengganti lampu yang hemat energi. Kelompoknya Anissa gimana? Memasang timer pada AC, Bu. Iya, jadi AC-nya nggak nyala terus-menerus ya. Oke, baik. Dari video tadi dan juga isi dari teks eksplanasi yang kalian sudah identifikasi sebelumnya, silakan kalian membuat poster tentang menghemat energi listrik. Nah, contoh posternya seperti apa? Nah, contoh posternya adalah seperti ini. Nah, Ibu ambil 2 contoh dari internet ya, ada 2. Tidak harus selalu bagus seperti ini, tapi silakan membuat versi kalian sendiri yang menarik, yang berisi informasi untuk mengajak hemat listrik ya. Jadi silakan bekerja dalam kelompok, kalian tuliskan poin-poin cara menghemat listrik, kemudian mengapa harus menghemat listrik, kemudian nanti di akhir setelah kalian menyelesaikan posternya, presentasi untuk hasil poster kalian ya. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Oke, ada yang sudah membuat sketsanya untuk poster? Anissa mungkin? Sudah, Bu. Iya, kira-kira apa yang mau kamu buat nih di dalam posternya? Posternya itu ada gambar lampu, stop kontak. Jangan lupa tulisannya, jangan lupa matikan listrik. Oke, jika tidak dipakai ya. Ya. Iya, terus terima kasih kelompok Anissa. Terus kalau untuk Denny gimana? Apa nih yang mau ditulis di dalam posternya? Nanti saya mau menggambar sebuah keran air, Bu. Setelah itu nanti ada tetesan airnya. Nanti ditulis di situ, hemat air, selamatkan bumi, Bu. Oke, bagus. Tambahkan yang lain nanti ya. Baik, Kemudian Bu. untuk Francisca gimana? Sudah, Bu. Nanti Iya, boleh dikasih itu, tahu. Bu, gambarnya nanti ada lampu menyala. Terus nanti ada ditambahin sebelahnya gambar bumi. Nah, nanti isinya, ayo hemat listrik, matikan lampu ya, mari lindungi bumi. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali, Francisca. Ya, pembelajaran hari ini kalian udah belajar apa aja ya? Siapa yang mau sharing? Belajar tentang teks eksplanasi tadi, Bu. Iya, teks eksplanasi betul, Denny. Iya, Francisca boleh?
tentang hemat energi, Bu. Iya, menghemat energi ya, cara-cara menghemat energi. Hari ini pembelajarannya menyenangkan nggak ya? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih banyak anak-anak sudah belajar hari ini. Nanti akan Ibu berikan teks, Ibu akan berikan evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Besok mohon dikumpulkan ya. Kita akan Baik, bahas Bu. bersama. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya Cucu bisa dipimpin doa pulang? Baik, Bu. Iya, silakan. Semuanya duduk yang rapi. Kita akan siap-siap pulang ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.